Halo semuanya, selamat datang di STM Suara Tengah Malam bersama gua Fedro Ardiansyah yang akan menemani malam-malam panjang kalian. Di kesempatan kali ini gua akan masih tetap membawakan cerita The Gift yang ditulis oleh Lazuar di Kaskus. Gini loh Kang, ketempelan, sambet, dan kesurupan itu hal yang berbeda. Dengan seriusnya, bokap ngejelasin beberapa hal mengenai hal gaib kepada pasiennya. Ya, dia pasien yang kemarin datang dengan wajah lesu, sekarang sudah mulai bisa tertawa. Ya, kalau kayak kamu kemarin itu, ketempelan, jelas bokap gue. Tapi, gue gak ngerasain apa-apa sama sekali. Rasa mual, pusing, lemas, tuh hilang gitu aja. Kayak seketika tuh hawa hangat itu terasa di punggung gue. Tapi suara itu terdengar kembali ketika ruang TV gue menjadi gelap. Ya, gue tahu suara apa itu. Suara yang gak mau gue denger sampai kapanpun. Suara itu semakin kecil dan sayu, namun telinga ini masih mendengar jelas. Gue gak bisa lihat apa-apa, ini gelap banget. Badan gue gak bisa gue gerakin. Persis banget sama kejadian beberapa jam yang lalu. Iya, waktu di sekolahan. Gue coba untuk terus gerakin badan gue dan tetap gak bergerak seinci pun. Seakan badan gue lumpuh total. Ya, hanya mata yang bisa gue kedipin. Kedip. Gak terjadi apa-apa. Gue coba untuk memicingkan mata dan fokus pada kegelapan yang gue lihat. Namun suara itu persis di samping gue sekarang. Suara ini semakin dekat dan akhirnya terasa hembusan angin dingin di telinga kanan gue. Bau busuk yang pekat menusuk hidung gue. Sekarang yang gue rasain di kuping sebelah kanan gue bukan lagi dingin, tapi basah dan lengket, seperti terjilat sesuatu. Gak ada yang bisa gue lakuin selain berkedip. Gue pengen banget gerakin leher gue, tapi tetap gak bisa. Gak lama setelah gue berpikir untuk menggerakkan leher, sekarang leher gue yang dingin. Dingin banget. Dan ada sesuatu yang kasar, seperti bergerigi, mengelus-ngelus leher gue. Gue coba untuk gerakin bola mata gue, melihat ke arah bawah, dan masih tidak ada apa-apa. Masih gelap, tetap gelap. Dan gue coba untuk menutup paksa mata ini rapat-rapat sambil membaca surat An-Nas. Iya, surat An-Nas yang seketika itu langsung tersirat di otak gue. Bismillahirrahmanirrahim. Cool. Belum selesai satu ayat gue baca, dan gue coba untuk buka mata. Tiba-tiba panas. Teriakan itu persis di depan muka gue. Mata merahnya terlihat jelas. Iya, hanya mata merahnya itu yang bersinar di antara kegelapan. Tapi sekarang cahaya mata merah itu semakin mendekat dan mendekat. Gue coba teriak, cuman tak ada suara yang keluar sedikit pun. Semakin mendekat. Dek, bangun! Tuh udah komat. Cepat sana ke masjid. Teriakan nyokap gue
sontak menjedarkan semuanya. Iya, itu hanya mimpi. Gue bergesa wudhu dan mengambil sarung, lalu lari ke masjid yang jaraknya kira-kira 300 meter dari rumah gue. Itu cuma mimpi kan? Sambil gue lari, gue mikir kayak gitu. Ya, gue gak sabar ketemu bokap gue. Apa gue telepon aja ya? Siapa bilang mereka cuma ada di malam hari? Pagi, siang, sore, apalagi malam, mereka tetap ada. Makin kesini, makin banyak percakapan yang gue inget ketika ngobrol bareng bokap, pasien, ataupun teman-teman. Sebenarnya banyak clue, tapi saking gue cueknya, gue ngerasa jadi orang paling gak beruntung di dunia ini. Seperti biasa, maghrib itu gue jalan di bawah langit yang menggelap, masih memikirkan suara dan sosok yang ya gue benci lah. Tapi di sisi lain gue semakin penasaran sama hal yang terjadi kepada diri gue ini. Gue udah pernah bilang sebelumnya, mata gue suka terfokus pada tempat-tempat yang sekiranya gak layak untuk difokuskan. Termasuk rumah Bu Udin. Ini nama samaran ya. Rumah 2 tingkat yang lantai 2-nya memiliki balkon besar, lukisan cat air besar, menggambarkan suasana desa yang hijau dengan sawah dan air terjun ya. Bu Udin dan suaminya hanya tinggal berdua. Karena mereka tidak mempunyai anak, jadi waktu kecil itu dulu gue sering suka minta uang gitu ke Bu Udin karena dia orang kaya. Tapi gue tahu lantai 2 itu jarang sekali ditempati. Bokap gue udah pernah bilang untuk memberikan lampu di lantai 2 itu sama Bu Udin, tapi nggak pernah digubris gitu, dan akhirnya menimbulkan ya hal yang tidak diinginkan lah. Gue masih menatap ke arah balkon lantai 2 sambil berjalan. Karena rumah Bu Udin berada di depan gang rumah gua, mau gak mau pasti gue lewat situ. Tapi tiba-tiba ya, sosok putih tembus pandang muncul dari dalam lukisan itu, lalu hilang. Dan gua hanya memicingkan mata, mencoba untuk tidak peduli. Abis lihat apa ke? Sosok paruh baya menyapa gue dari belakang. Logat Jawanya yang khas, ini gue tahu siapa. Pak Aris? Enggak pak. Iya, Pak Aris. Tempat tinggal dia berseberangan dengan rumah Bu Udin, dan mungkin dia punya cerita menarik mengenai lukisan itu. Tapi sebelum gue nanya, dia udah cerita sesuatu. Malam kemarin, tukang ronda ngelihat kuntilanak keluar dari lukisan itu tuh. Bukan cuma tukang ronda, anak-anak kos di belakang rumah saya juga pernah ngeliat. Tapi namanya juga makhluk iseng, kalau nggak diganggu mereka nggak bakal ganggu balik kok. Gue cuma bisa diem dan mengangguk. Awas ke, jangan jalan sambil bengong. Itu pesannya sebelum beliau masuk ke dalam rumahnya. Dalam hati gue bergumam, jadi itu sudahlah. Hari ini gue ngerasa capek banget. Udah banyak hal yang gue laluin. Salah satunya ketemu makhluk sialan itu, sampai datang ke mimpi pula. Apa coba maksudnya? Baru 10 langkah setelah masuk gang, gue ngerasa ada angin dingin berhembus dari belakang gue, yang bikin bulu kuduk tiba-tiba naik. Dengan sontak, gue nengok. Oke, gak ada apa-apa. Mungkin cuma perasaan gue. Iya, rumah gue ada di ujung gang, tapi kenapa terasa jauh banget. Gue coba sekali lagi untuk menengok ke belakang, dan tetap gak ada apa-apa. Bulu kuduk gue masih berdiri dengan tegang. Ini ada yang gak beres, gumam gue. Untuk ketiga kalinya, gue coba nengok lagi ke belakang, tapi agak sedikit menengok ke atas, dan
sosok putih itu melayang menghadap rumah Pak Aris. Astagfirullahaladzim, sontak dalam hati gue. Oke, sebelum dia nengok ke arah gue, mending gue lari. 1, 2, Astagfirullahaladzim. Sambil teriak gue lari sekencang mungkin menuju rumah. Ya terasa jauh banget, terasa sangat melelahkan. Gue gak tahu gue harus bilang apa. Gue gak tahu gue harus ngapain. Dalam hati gue ngomong, bodoh amat, bodoh amat. Sesampainya di rumah, gue coba untuk menghubungi bokap. Pulsa Anda tidak mencukupi untuk melakukan panggilan ini. Ya, gue lupa lagi. Pulsanya habis lagi. Ya udahlah, kalau gitu gue tunggu kedatangan bokap di hari Minggu. Nah, sampai di sini dulu nih lanjutan ceritanya. Kalau kalian suka dan banyak yang nge-like, gue bakal lanjutin lagi cerita ini. Kalau nggak suka ya kita udahin aja cerita ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gua Fedro Ardiansyah, pamit undur diri. See you.